Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua. Nah, pada kesempatan ini kita masih akan membahas terkait dengan pemasaran melalui media sosial. Dan khusus kali ini kita akan concern kepada Facebook dan Instagram. Saya coba share screen dulu. Oke. Nah, Facebook dan Instagram untuk pemasaran produknya teman-teman. Ya, pastilah ya. Semua di sini sudah mempunyai akun, khususnya Instagram. Facebook ya, ada yang punya, ada yang tidak. Tapi sebenarnya yang akan kita bahas di sini bukan penggunaan Facebook maupun Instagram untuk kepentingan pribadi kita. Bukan. Tapi bagaimana Facebook dan Instagram ini digunakan dalam pemasaran produknya teman-teman nantinya. Dan untuk kali ini memang kita sudah menentukan berbagai usaha mikro yang dijadikan objek pengabdian sebagai luaran pada pembelajaran kali ini, dan teman-teman harus memanfaatkan bagaimana Facebook dan Instagram ini digunakan untuk menjual atau untuk mempromosikan produk dari usaha mikro yang menjadi mitra pengabdiannya teman-teman. Oke, adapun goalsnya kita hari ini hanya ada tiga, yaitu bagaimana kita memahami penggunaan Facebook dalam pemasaran, yang kedua bagaimana kita memahami penggunaan Instagram dalam pemasaran, dan yang ketiga adalah kita akan membuat marketing konten atau konten pemasaran di Facebook maupun Instagram. Jadi ada beberapa identitas konten yang khusus digunakan di dalam Facebook maupun Instagram nantinya. Ada bentuk-bentuknya, nanti pada saat teman-teman membuat kalender kontennya, teman-teman bisa memanfaatkan berbagai jenis konten yang kita akan share pada kesempatan hari ini. Nah, kita mulai dari Facebook, ya, Facebook untuk pemasaran bisnisnya teman-teman. Nah, kenapa sih Facebook dianggap potensial? Nah, di samping dari jumlah penggunanya yang sangat banyak di dunia, dan Facebook ini juga merupakan salah satu media sosial yang bisa dikatakan premium. Jadi ada yang pengguna free dan ada yang pengguna premium. Jadi yang berlangganan bisnis ya pasti yang premium. Dan kalau yang karena dia kebanyakan free, otomatis kan jumlah penggunanya ini semakin banyak ya, semakin banyak, dan digunakan oleh akun-akun yang premium untuk memasarkan dalam menjangkau pelanggan-pelanggan yang lain, baik yang premium sendiri maupun yang free tadi. Jadi pelanggannya makin banyak, makanya menjadi sebuah platform media sosial yang dapat menjangkau banyak orang. Nah, Facebook juga merupakan salah satu platform media sosial yang kaya akan fitur. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan akun yang premium atau menggunakan Facebook bisnis ya, menggunakan fanpage, maka teman-teman akan mengatur schedule postnya, akan mengatur Facebook 360-nya ada juga, ada untuk melihat bagaimana sih 3D dari produknya mungkin teman-teman, ada fanpage juga, ada ads juga bisa dilakukan di sana, dan yang terakhir adalah Meta Business Suite yang teman-teman bisa menganalisis secara sendiri, tidak manual, hasil dari program atau aktivitas pemasaran yang teman-teman lakukan di Facebook. Ya, jadi sangat potensial untuk digunakan dalam berbisnis. Nah, Facebook marketing. Tadi sudah saya tekankan bahwa penggunaan Facebook di sini bukan untuk kepentingan pribadi ya teman-teman ya, tapi untuk kepentingan berbisnisnya. Dalam hal ini karena luaran pembelajaran kita adalah pengabdian, maka bisnis dari objek yang menjadi mitra pengabdian kita. Nah, di sini dikatakan bahwa Facebook marketing adalah berbagai kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan akun Facebook. Berarti aktivitas pemasaran melalui akun Facebook ya. Intinya seperti itu. Jadi bukan untuk ngepost sesuatu yang terkesan pribadi, terkesan individual, tapi bisnis di-upload di akun Facebook ya, dalam memasarkan produknya dan menjalin komunikasi yang intens dengan para konsumen. Tidak dipungkiri lagi bahwa keberadaan berbagai macam platform media sosial di dunia bisnis saat ini lebih mempermudah atau membantu para pelaku usaha untuk dapat memasarkan produknya maupun menjalin komunikasi dua arah dengan pelanggannya. Nah, Facebook juga dikatakan sebagai salah satu bagian dari inbound marketing, artinya marketing atau pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan supaya orang yang mencari sendiri, bukan pelaku usaha yang sengaja untuk mencari pelanggannya, tapi
kemungkinan juga pelanggan itu mencari bisnis atau mencari produk di media sosial, khususnya di Facebook. Jadi inbound marketing ini adalah bagaimana pelanggan sendiri yang bisa mencari ya. Kemungkinan besar terjadi jika misalnya teman-teman menggunakan berbagai macam platform di akun digital ini ya, platform apapun itu, dan mencari di Google Search misalnya, maka akan muncul lah teman-teman di sana. Jadi inbound marketing ini adalah bagaimana pada saat para pelanggan mencari produk, dia bisa menemukan kita. Walaupun di SEO juga dikatakan seperti itu ya. Nah, ini dilakukan untuk apa? Untuk menarik perhatian konsumen dengan cara menggunakan berbagai informasi produk yang unik, bahkan konten-konten persuasif juga perlu disampaikan di situ. Nah, konten yang mengajak dan konten yang memberikan banyak sekali interaksi yang relevan dengan solusi ya, bukan instruktif. Jadi pemasaran di media sosial apapun itu ya usahakan kita memberikan solusi, bukan menginstruksikan banyak hal kepada masyarakat yang menjadi calon pelanggan kita. Nah, teman-teman, di sini dikatakan juga bahwa Facebook itu dikatakan sebagai salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat iklan. Emang ya, banyak sih orang menggunakan iklan sendiri, mempromosikan produk, dan membangun kesadaran merek ya, brand awareness melalui media sosial Facebook. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk fanpage. Nih, di sini saya sudah sematkan contoh fanpage dari saya sendiri, Jadi, selain akun pribadi Facebook yang saya miliki, saya berusaha untuk membuat fanpage sendiri, dan itu nggak perlu harus buat akun lagi ya. Maksudnya, bukan akun yang berbeda dari akun pribadinya teman-teman, tapi akun yang ditambahkan dengan cara membuat sebuah fanpage. Di sini ada fanpage saya, suka berbagi. Di sini kalau bisa dilihat, ada beranda, ada notifikasi, ada postingan dan cerita, perencanaan yang tadi saya bilang, schedule posting ada di sini, terus iklannya teman-teman, insight-nya bagaimana, ini dari Meta Business Suite, ini bisa dilihat semua di sini. Nah, berbeda dengan Facebook profile yang hanya ditujukan untuk bersosial media, Facebook profilnya teman-teman yang masih punya Facebook. Nah, fanpage ini ditujukan untuk keperluan bisnis. Jadi ada akun pribadi, terus di dalam akun pribadi itu kita buat fanpage. Nah, fanpage ini digunakan untuk berbisnis kalau teman-teman. Jadi nggak usah bikin 2 akun, tapi 1 akun cuman menambahkan fanpage sendiri di akun. Oke, supaya lebih profesional nanti, ya. Nah, alasan Facebook marketing masih efektif. Kenapa sih orang bilang ya? Sekarang kan sudah banyak sekali jenis media sosial yang sangat seksi untuk dijadikan sebagai alat berkomunikasi. Tapi Facebook ini masih sangat efektif. Kenapa? Karena Facebook ini menjadi media sosial dengan banyak pengguna pemula. Ya, jadi banyak hal untuk diakses, banyak platform sekarang untuk diakses itu biasanya meminta akun Facebook dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk membuat akun Facebook walaupun nggak aktif, maksudnya bukan nggak aktif amat sih, walaupun tidak terlalu kita gunakan saat ini, tapi tetap akun itu pasti akan ada. Makanya dibuat akun Facebook untuk mengakses banyak hal. Nah, bisa juga disinkronkan dengan akun-akun yang termasuk dari Meta Group ya, seperti Instagram maupun WhatsApp. Nah, yang mau di platform media sosial apapun, bahwa Facebook ini juga merupakan media promosi murah dan efektif, misalnya dengan menggunakan Facebook Ads, sehingga teman-teman bisa menentukan berapa jumlah dana yang teman-teman keluarkan dan berapa yang untuk pelanggan seperti apa sih yang teman-teman akan tuju. Jadi murah. Nah, dapat diakses selama 24 jam, hampir semua media sosial sekarang ya semuanya bisa diakses 24 jam ya. Terus media yang efektif untuk berkomunikasi, Facebook personal maupun Facebook fanpage, ya. Jadi Facebook ini menjadi media yang sangat baik untuk dapat berkomunikasi dengan adanya Messenger maupun komen-komenan, dan kita bisa saling berinteraksi dengan pelanggan kita maupun calon pelanggan kita. Nah, cocok untuk segala jenis bisnis, siapapun itu bisa digunakan di media sosial Facebook ini. Memiliki jangkauan luas, walaupun di Indonesia Facebook sudah turun ratingnya ya, pengguna justru pengguna yang paling banyak mungkin media sosial yang lain, tapi kalau ingin menjangkau pasar yang lebih luas, kita langsung saja ke 6 juga ya, memiliki jangkauan pasar yang lebih luas. Jadi teman-teman memang wajib ya untuk menggunakan Facebook, karena rata-rata di luar negeri justru Facebook ini menjadi
salah satu platform yang sangat lebih banyak digunakan dibandingkan di negara kita. Di negara kita mungkin sudah beralih ke WhatsApp maupun ke Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tapi di negara lain, mungkin teman-teman yang berencana ingin mengekspor dan sebagainya, ya sangat cocok lah untuk Facebook. Nah, memiliki target pasar yang akurat sesuai dengan apa yang kita tentukan. Jadi pada saat teman-teman melakukan ads atau melakukan sponsor di Facebook, jadi itu target pasarnya lebih akurat karena teman-teman akan pilih sendiri. Mudah dalam menganalisis pasar dengan bantuan Meta Business Suite tadi, teman-teman dengan mudah bisa mendapatkan insight dari pemasaran atau dari aktivitas promosi yang teman-teman buat sebelumnya. Nah, itu kenapa Facebook dihitung sebagai salah satu platform media sosial yang masih sangat efektif digunakan saat ini. Nah, apa sih bentuk-bentuk konten dalam Facebook? Teman-teman bisa jadikan ini sebagai salah satu literatur untuk teman-teman nanti membuat konten ya, konten kalendernya. Jadi kalau di Facebook itu teman-teman bisa membuat konten edukasi. Seperti apa, Pak? Seperti tips dan trik. Walaupun nanti teman-teman lebih informatif menyampaikan produknya, bisa juga lebih persuasif. Misalnya teman-teman membuat bisnis makanan. Mungkin teman-teman bisa memberikan tips dan trik memilih makanan yang sehat mungkin ya. Tips dan trik mengkonsumsi makanan yang seperti ini. Tips dan trik untuk melihat kadar kandungan makanan seperti ini. Teman-teman bisa membuat konten edukasi seperti itu. Atau tutorial. Misalnya teman-teman di sini ada yang membantu pelaku usaha di bidang fashion khususnya hijab. Terus ada yang membuat tips dan trik atau tutorial menggunakan hijab segitiga mungkin yang lagi ngetrend saat ini. Atau bahkan sharing informasi, teman-teman bisa membuat itu. Itu merupakan konten edukasi yang teman-teman bisa lakukan di Facebook bisnisnya teman-teman ya. Nah, terus yang kedua adalah konten hiburan. Nah, meme-meme teman-teman yang anak muda lah bisa sekali membuat meme-meme yang lucu kan. Ada games, ada quotes, teka-teki, kontes, dan giveaway komik. Nah, ini bisa berupa konten persuasif maupun konten informatif seperti kontes atau giveaway yang teman-teman bisa lakukan. Ya. Nah, terus ada juga konten inspirasi. Teman-teman bisa membuat konten inspirasi. Terus fakta yang menakjubkan. Tahukah kamu ternyata misalnya. Tahukah kamu ada sebenarnya yang begini? Sebenarnya bumi itu nggak bulat. Misalnya teman-teman bisa bikin konten-konten inspirasi seperti itu. Atau gambar yang mempengaruhi emosi. Kadang kayak emosi marah mungkin ya, emosi. Gambarnya sederhana tapi maknanya sangat dalam misalnya. Gambar orang anak ibu lagi bermaaf-maafan di bulan puasa itu kan sederhana tapi nikmatnya sangat baik gitu ya. Maksudnya emosinya muncul pada saat kita melihat. Atau cerita-cerita orang ternama, misalnya cerita dari Pak Ciputra, cerita dari Bapak Jokowi ya, cerita dari Bapak Prabowo yang mungkin sudah sangat sering mengajukan untuk menjadi wakil presiden maupun presiden, ternyata dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi presiden di usia yang sangat dewasa saat ini ya. Jadi kalian bisa mengatakan bahwa itu adalah perjuangan yang tidak pernah putus dan ternyata didapatkan di waktu yang tepat ya, mungkin seperti itu. Nah, konten percakapan, jejak pendapat, polling, pro kontra, meminta nasihat, konten caption di foto, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Nah, itu adalah 4 konten utama, ya 4 konten utama yang harus teman-teman lakukan di Facebook. Nggak langsung jualan, ya nggak langsung jualan, tapi hanya membangun dulu emosi dengan calon customer di platform ini, platform Facebook ini. Nah, selanjutnya, nah ini sudah masuk nih di konten-konten informatif semua, konten-konten yang mengarah ke produknya teman-teman. Konten apa aja itu? Testimonial customer, portofolio project yang pernah dikerjakan. Jadi teman-teman bisa mengupload konten-konten terkait dengan produk dan bisnisnya teman-teman setelah mengupload 4 video yang tadi, ya 4 konten yang tadi. Terus selanjutnya adalah penawaran produk, poster, video promosial. Wajar lah ya, jualan, layaknya jualan ya, konten-konten ini yang akan teman-teman upload.
Terus yang ketujuh, konten dari pengikut customer. Teman-teman bisa merepost dari customer seperti apa. Jika ada customer yang sangat memberikan inspirasi atau sangat memberikan sebuah review ya, review yang baik terkait dengan produknya, teman-teman ya silahkan repost. It's okay, itu sangat baik untuk teman-teman, untuk bisnisnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengupload info seputar bisnis teman-teman, rilis produk, event yang akan diadakan, layanan bisnis, dan promo spesial. Jadi kalau dilihat, dari 8 konten yang ada di Facebook ini, 4 konten utama itu adalah konten persuasif semua teman-teman. Edukasi, hiburan, inspirasi, percakapan. Selanjutnya baru dilakukan konten-konten berupa konten informatif untuk jualan. Sebenarnya persuasif ini juga untuk jualan, walaupun nggak langsung, tapi ini untuk membangun emosi dengan pelanggannya teman-teman. Nah, penting. Nah, ini penting dari beberapa konten yang tadi bahwa jangan berjualan di Facebook jika belum memposting bagian 1 sampai 4 yang ini, konten edukasi, hiburan, inspirasi, dan percakapan. Ini dulu, yang 4 ini dulu. Nah, Anda hanya punya jatah 1 posting untuk jualan. Jadi kayak gini, kalau dalam sehari ada 5 kali update status, 1 hanya untuk jualan, selebihnya untuk membangun emosi, untuk membangun awareness. Oke? Nah, dapat berjualan, dalam berjualan tidak boleh berjualan secara hard selling, tidak bisa langsung. Oke, penawaran seperti ini, penawaran seperti ini. Makanya tadi katakan 1 sampai 4 dulu ya. Konten 1 sampai 4 dulu. 5 sampai 8-nya jangan dulu, teman-teman, ya. Karena itu kok lebih concern ke yang hard selling, langsung jualan keras. Tapi ingat bahwa orang suka belanja tapi tidak suka untuk dijual. Ya orang akan senang, nikmati dulu, bagus-bagus. Tiba-tiba ada jualan, bagus juga ya produknya ya. Jadi nggak langsung hard selling. Nah, selalu gunakan soft selling teman-teman, dengan teknik copywriting atau cover selling. Jadi di cover selling copywriting kan teman-teman udah tahu ya bagaimana caranya membuat sebuah naskah jualan yang terkesan tidak memaksakan. Cover selling ini adalah penjualan yang sebenarnya tidak ada unsur penjualannya di dalam, tapi tiba-tiba ada aja di dalamnya gitu. Jadi nggak keras jualannya. Jadi penjualan terselubung lah ya, terselubung. Tiba-tiba hanya bahas apa, tiba-tiba ujungnya mau jualan. Ya seperti itulah, teman-teman mungkin harus punya skill sendiri untuk hal seperti itu. Soft selling ya, jangan terlalu hard selling. Supaya orang merasa tidak dijuali secara langsung. Itu penting. Nah, ini dari Starbucks Indonesia, bagaimana dia punya akun Facebook sendiri, ya. Dan teman-teman bisa bikin fanpage juga dari akun Facebook ini. Nah, teman-teman harus melengkapi ya, melengkapi data, karena ini udah kentara sekali bahwa ini adalah sebuah perusahaan yang untuk jualan. Jadi teman-teman harus melengkapi informasi-informasi yang relevan dengan bisnisnya teman-teman. Nah, ini bentuk kontennya nih Monday nih happiness, bakal cinta terus kalau ketemu hari Senin karena ada promo beli 1 gratis 1. Walaupun orang benci hari Senin, tapi Starbucks membuat kita mencintai hari Senin. Ya itu emosi ya. Untuk setiap pembelian Cocoa Cloud Macchiato dan Salted Caramel Cloud Macchiato dengan ukuran grande. Banyak ya promo-promo, walaupun kesannya lebih ke informatif karena mengandung promo, tapi dari bahasanya lebih ke persuasif, lebih ke hal-hal yang membujuk. Tapi ujung-ujungnya adalah jualan. Inilah dibilang cover selling. Ya, cover selling. Soft selling berbentuk cover selling. Ya, teman-teman harus memperbaiki copywriting-nya teman-teman supaya bisa membuat seperti ini. Nah, teman-teman harus menampilkan foto produknya, usahakan foto produk yang terlalu baik ditampilkan di 6 produk awal ya. Karena bisa dilihat semua sih, tapi produk awal ini harus produk-produk yang betul-betul keren lah untuk dilihat secara visual. Ya. Nah, ini juga masih dari Starbucks cover selling. Saya ulang kembali, cover selling. Starbucks in Style. Minggu ini jatuh kepada Sarah Kill yang terlihat catchy dengan warna kacamata yang senada dengan baju yang ia gunakan. Komen di bawah yuk. Bisa menebak minuman apa yang dinikmati Kak Sarah. Nah, dengan cara begini, ini kan mengajak interaksi.
teman-teman akan cari sendiri. Ya, minumannya cari sendiri. Sehingga dengan teman-teman mencari sendiri, teman-teman akan mengenal produk itu. Bukan hanya produk itu, tapi akan membandingkan dengan produk lain yang ada di Starbucks. Selling. Jadi seakan-akan teman-teman nggak jualan, tapi teman-teman nggak jualan, tapi jualan karena aktivitas yang memancing, ya seperti itu. Dan orang yang di repost seperti ini akan senang, bahkan akan merepost. Bayangkan misalnya, kalau Joshua nih, Joshua atau Francesco yang di upload begini oleh Starbucks, ya mungkin ya, kalau lagi eksis-eksisnya, saya akan repost deh postingannya dari Starbucks. Kapan lagi saya diposting sama Starbucks? Itu keunggulan untuk yang pertama. Terus yang kedua, orang akan berusaha karena ada, ya kalau lagi kurang kurang kerjaan ya, orang akan berusaha untuk cari minuman apa ya, walaupun nggak salah Salvox sih sama Sarakilnya ya, ya memang catchy sih waktu itu. Oke, terus selanjutnya ini juga nih, tidak ada jarang sekali konten-konten yang langsung jualan ya, tapi dia mengaitkan dengan berbagai hal. Inilah yang teman-teman harus bikin nih ya. Jangan langsung produk yang dijual, tapi usahakan untuk soft selling dulu. Nanti kalau memang orang itu akan senang dengan produknya, dia akan cari sendiri. Dan apalagi ya ini Starbucks kan, nggak mungkin lah Starbucks mau jor-joran dia di media sosial, nggak mungkin. Tapi dia berusaha untuk tetap membangun emosi, memberikan konten-konten yang persuasif. Ini one hour feature. Jadi waktu Earth Hour ini mereka melakukan pemadaman listrik ya selama satu jam. Seperti itu, ditemani dengan Starbucks katanya. Oke. Nah, ini halaman saya di fanpage. Teman-teman harus lihat nanti untuk fanpage akun bisnisnya akan seperti ini kelihatannya. Halaman yang teman-teman temukan, teman bisa mencari sendiri target pasarnya. Terus ini juga pada saat sudah masuk ya, teman-teman bisa beriklan, perencanaan dan sebagainya. Nah, sekarang sebelum masuk di Instagram, nah teman-teman saya perlu ingatkan bahwa Facebook itu sangat luas jangkauannya, masih sangat efektif untuk digunakan, penggunanya sangat banyak, kontennya beragam. Usahakan mengupload konten persuasif dulu sebelum konten informatif. Ya, konten 1 sampai 4 sebelum konten 5 sampai 8. Teman-teman bisa backup lagi ke belakang nanti ke depan untuk jenis-jenis kontennya. Terus jangan mengupload terlalu banyak konten informatif. Kalau teman-teman punya kesempatan mengupload 5 konten, berarti hanya ada 1 konten informatif yang teman-teman bisa upload. 4-nya semuanya swasta. Ya, itu kuncinya di Facebook. Sekarang kita masuk di Instagram. Masih 1 grup ya, Meta Group. Jadi biasanya kalau kita bikin sponsor di Facebook, nah Instagram akan ikut juga. Jadi 1 kali ngupload akan masuk di 2 platform ya. Nah, Instagram sendiri, banyak pengguna sosial media yang menyukai Instagram. Karena apa? Karena Instagram itu adalah platform yang menitik beratkan pada visual. Bagi orang-orang yang tidak suka membaca, yang kurang senang membaca, kalau Facebook kan ada gambarnya, tapi keterangannya juga masih panjang dan itu bisa dibaca dengan enak karena tampilannya memang agak nge-scroll ya. Tapi kalau di Facebook ya di Instagram rata-rata orang akan menitik beratkan pada visual, gambar. Makanya saat ini banyak pengguna bisnis banyak pelaku bisnis menggunakan Instagram itu untuk kegiatan atau untuk galeri bisnisnya mereka. Karena memang konten yang ada di sini adalah konten visual, jadi untuk mengupload sebagai galeri bisnis yang teman-teman ya sangat baik. Nah, jika sudah membuka Instagram, pengguna bisa lupa waktu. Karena mendapatkan sajian konten-konten yang menarik, visualisasi. Beda banget dengan Facebook. Facebook teman-teman menggoda dengan kata-kata. Gambarnya ya sedikit-sedikit. Gambarnya sedikit aja di Facebook, 1 atau 2. Ya, keterangannya mungkin teman-teman harus menggugah selera, menggugah emosi dari caption yang teman-teman
membuat. Tapi kalau di Facebook, di Instagram ini, teman-teman harus betul-betul memperhatikan detail visualisasi, ya, detail gambarnya. Nah, bagaimana sih pemasaran dengan menggunakan akun Instagram? Ya, Instagram marketing ini adalah semua upaya pemasaran yang dilakukan melalui Instagram. Oke, seperti pemasaran di media sosial pada umumnya. Nah, ternyata ada dua nih teman-teman ya yang bisa kalian lakukan. Walaupun sebenarnya ini juga berlaku di Facebook ya, tapi sama aja, bentuknya aja yang beda. Jadi di Instagram itu pemasaran dibagi atas dua, ada yang organik dan ada yang berbayar. Organik itu seperti misalnya teman-teman yang memposting postingan sendiri, konten sendiri. Teman-teman membuat Instagram Story, Instagram TV, Reels dan sebagainya. Masih ada nggak TV ya? Oke, ya update lah kalau nggak ada. Aku juga nggak buka Instagram lagi ya. Nah, Reels ya, Reels kebanyakan. Nah, teman-teman bisa mengupload itu secara organik sendiri ya. Usahanya teman-teman sendiri untuk mendapatkan interaksi di media sosial atau di Instagram dengan tanpa bantuan orang ya, tanpa bantuan orang. Sedangkan berbayar itu seperti Instagram Ads. Teman-teman berusaha untuk membayar Instagramnya supaya iklan teman-teman bisa menjangkau orang yang lebih luas, bisa ke pasar yang lebih luas lagi. Begitupun dengan influencer yang teman-teman bayar untuk membantu teman-teman memasarkan produknya di Instagram. Jadi ada dua, organik pun berbayar. Selanjutnya, berbeda dengan Facebook, Instagram mewajibkan untuk beralih ke akun profesional, Instagram for Business, untuk mendapatkan berbagai fitur bisnis. Jadi Facebook tadi, akun pribadinya teman-teman, itu bisa dibuatkan beranda, masih dengan akun yang sama, sehingga membentuk yang namanya fanpage. Nah, kalau Instagram, akun pribadinya harus berbeda dengan akun bisnisnya. Jadi ada dua akun yang dipunyai. Kalau Facebook tadi, satu akun nggak apa-apa. Terus bikin berandanya melalui akun dari akun pribadinya teman-teman. Itu boleh. Tapi fanpage-nya itu untuk bisnis. Kalau Instagram harus dua, ya. Nah, sehingga teman-teman nanti dapat membuat ads dan mengakses insight-nya, bisa melihat insight-nya. Kalau di Facebook, ya, walaupun pribadi, tapi ada fanpage bisnisnya, Meta bisa memperlihatkan insight-nya. Tapi kalau di Instagram, ya nggak ada insight, hanya like aja sama komen yang bisa kelihatan kalau yang personal atau pribadi. Tapi kalau yang bisnis, semuanya bisa dilihat. Oke? Alasan mengapa harus eksis di Instagram? Kenapa harus? Nah, ini data-data yang saya kumpulkan, nanti sumbernya ada di belakang. Nah, di sini katanya, ini data 2000 tahun lalu ya. Instagram memiliki lebih dari 1 miliar pengguna. Ya, walaupun ini di luar ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak dibandingkan Facebook. Bulan aktif dan 500 juta story Instagram setiap hari. Banyak sekali story Instagram setiap hari ini. Terdapat 61 juta lebih pengguna aktif Instagram di Indonesia. Banyak, di Indonesia banyak. Dan bertambah lagi pastinya. Seharusnya data sekarang ini lebih bertambah lagi ya. Nah, ada 25 juta profil bisnis di Instagram. Banyak sekali profil bisnis di Instagram ya. 80% pengguna Instagram mengikuti setidaknya satu bisnis. Coba deh teman-teman lihat. Kalau membuka Instagram, terus teman-teman yakin saya semua teman-teman di sini pasti ada akun bisnis yang teman-teman ikuti. Dan teman-teman masuk di 80% itu. 72% pengguna mengatakan mereka telah membeli saya. Kemarin saya beli parcel untuk lebaran. Dari mana? Dari Instagram. Gampang sekali. Cuma mencari key-nya, parcel misalnya. Hampers lebaran lah. Terus dapat, udah transaksi. Semudah itu sekarang ya. Tanpa harus saya jalan-jalan ke jalan mana tuh yang paling banyak menjual parcel dan hampers tuh. Nggak perlu ke sana. Semuanya lewat platform teman-teman. Saya membeli berkomunikasi di Instagram untuk mendapatkan parcel yang sesuai dengan saya. Terus saya pesan Gojek untuk mengantarkan. Nggak harus kemana-mana. Itulah bisnis di bidang digital. Ya. 70% dari hashtag atau tagar Instagram adalah buatan pemilik usaha. Bukan buatan pribadi. Ya, jadi kalau teman-teman cari, setidaknya bisnis-bisnis yang serupa itu akan muncul dari hashtag.
Oke. Nah, ada beberapa jenis konten yang bisa dilakukan di Instagram menyesuaikan dengan bentuk dari kegiatan postingan kita di Instagram. Apakah melalui feed Instagram atau melalui stories Instagram. Nah, ini ada feed Instagram dulu. Kalau melalui feed Instagram, teman-teman bisa membuat gambar video binding scan misalnya. Binding scan pembuatan apa begitu ya? Pembuatan kaldu jamur. Bagaimana sih behind the scan-nya pembuatan kaldu jamur? Bagaimana sih behind the scan-nya pembuatan burger misalnya? Itu boleh teman-teman bisa buat konten-konten seperti itu ya. Walaupun ini nggak digabung aja mau informatif maupun persuasif, tapi paling kebanyakan yang kalau di Instagram teman-teman sebenarnya bisa persuasif, bisa informatif yang lebih banyak, tapi usahakan persuasifnya lebih lebih banyak, lebih dominan lah ya. Edukasi misalnya teman-teman bisa edukasi, tapi bisa edukasi ini bukan edukasi yang kontras sekali dengan bisnis teman-teman. Misalnya bisnis teman-teman makanan, terus teman-teman mengedukasi terkait dengan industri mobil, itu jangan yang seperti itu. Tapi teman-teman bisnisnya makanan, edukasinya kepada bisnis-bisnis terkait dengan makanan-makanan sehat misalnya, yang berkaitan lah ya, seperti itu maksudnya. Nah, video dari influencer atau teman-teman membuat yang mempunyai yang bekerja sama dengan industri pakaian, terus mengajak influencer untuk difoto, it's okay, bisa digunakan. Terus gambar video dari followers bisa repost ya, berarti ya. Gambar video saat hari peringatan, nah, persuasif nih, holiday mention, video yang menghibur, meme-meme dan sebagainya. Cerita lewat video asal-usul brand dan testimonialnya yang dibuat seru, yang dibuat keren, ya, dramatik, emosional, teman-teman bisa sampaikan. Nah, bagaimana bentuk konten di story-nya nanti teman-teman? Nah, ada beberapa, misalnya pengumuman, ya, pengumuman apa namanya, diskon, sell up to dan sebagainya, teman-teman bisa bikin di situ. Polling, misalnya teman-teman mau merilis merilis produk-produk baru atau ingin membuka cabang baru, memperbesar pangsanya di mana, bisa bikin polling-pollingan. Atau kita akan bereksperimen, kira-kira untuk burger ini, burger segitiga misalnya, burger segitiga, bagusnya warna apa ya? Polling hijau, kuning, merah misalnya, terserah. Itu lucu-lucuan aja, boleh lah ya. Itu untuk menarik interaksinya, engagement dengan customer-nya teman-teman. Nah, tanya kepada followers. Nah, tanya kira-kira apa yang mau ditanyakan atau apa ya. UC sering melakukan ini, UC Surabaya ya. Kalau teman-teman lihat akun Instagram UC Surabaya, banyak sekali tuh pertanyaan-pertanyaan. Swipe up. Nah, swipe up ini kalau misalnya akunnya sudah memenuhi syarat ya. Kontes, lomba atau giveaway, Instagram story highlight. Ya, teman-teman bisa meng-highlight story yang memang betul-betul teman-teman sudah pastikan bahwa ini adalah story yang power jualannya teman-teman ada di sana. Oke. Nah, selanjutnya Instagram Live ya, bisa jadi reels Instagram ya, reels Instagram. Nah, teman-teman live bincang-bincang dengan customernya, bincang-bincang dengan orang yang ahli di bidangnya, terus teman-teman simpan jadikan reels, itu bisa. Instagram TV juga pernah ada. Terus ada kolaboratif post, teman-teman bisa kolaborasi, misalnya influencer yang teman-teman bayar itu memposting, terus postingannya berupa posting kolaboratif, kan 2 akun langsung yang bisa dijangkau ya, followers dari kita penjual, pengusaha, pelaku usaha, dan followers dari influencernya sendiri. Dan postingan yang dapat dibeli, ini postingan yang dapat dibeli adalah postingan-postingan di dalamnya ada berupa gambar produk, dan gambar produk itu langsung ada harganya di sana. Ya, kalau sekarang kan banyak sekali ini ya, banyak sekali konten-konten kalau dia jualan tidak menyebutkan harganya. Ya memang sih secara algoritma itu nggak boleh, supaya orang bertanya berapa harganya Min, berapa harganya. Oke, kabari kami ya atau DM kami ya, atau silakan mengabari di nomor WhatsApp ini, supaya ada interaksi. Mereka nanya, karena kalau langsung ada harga mereka nggak cocok, di skip.
Dari interaksi dari kalau misalnya dia ada interaksi kan enak ya. Oh berarti ada yang pay attention ke kita ke kontennya. Nah seperti itulah. Jadi jangan ada harga. Kecuali postingannya yang ada dibeli. Misalnya match produk apa, terus di sana harga sepatu sekian. Langsung di gambarnya ya, bukan di captionnya. Itu postingan dari pembeli langsung di gambarnya. Nah, oke, apalagi nih? Konten-konten di Instagram. Nah, teman-teman harus membuat captionnya seperti apa. Nah, pada saat teman-teman membuat caption, usahakan kalau biasanya kita di Instagram membuka, ada nggak Instagram tuh ya? Wait. Ada nggak ya? Udah hapus nih. Eh, oke, nanti dilihat ya. Teman-teman misalnya membuka Instagram, terus mengklik satu gambar. Nah, pada saat teman-teman mengklik satu gambar, tidak semua caption akan kelihatan. Hanya mungkin baris ke 1, 2, sampai 3 ya. 4, 5, 6, 7 sampai di bawah itu nggak kelihatan. Usahakan pada saat teman-teman membuat caption di postingan Instagramnya teman-teman, itu powerful word-nya itu ada di garis pertama 2 sampai 3. Jangan di bawah. Jangan pengantarnya terlalu panjang gitu, jangan, karena powernya itu nggak bakalan, ya hanya sedikit orang yang bisa mengklik see more-nya, ya see more information-nya, hanya sedikit orang. Nah, jadi usahakan di depan-depan. Nah, teman-teman perlu membuat hashtag unik yang kreatif, misalnya DVM paling keren, DVM paling seru, seperti itu ya, boleh lah, karena pada saat mencari keyword itu, ya teman-teman bisa muncul. Masukkan maksimal 4 hashtag aja, yang terlalu banyak ya. Terus ada namanya call to action. Nah, teman-teman bisa memancing para pendengarnya teman-teman, para audiensnya atau followersnya teman-teman untuk melakukan beberapa hal yang teman-teman inginkan. Misalnya, mention teman Anda yang kira-kira butuh produk ini. Ya, mereka akan melakukan itu. Like jika postingan ini membantu. Komen di bawah untuk mendapatkan kode promonya. Komen, mau link ya, gitu kan, kirimkan. Itu untuk memancing interaksi, untuk memancing yang namanya kolaborasi, memancing yang namanya engagement, keterlibatan kalian dalam postingan, keterlibatan pelanggan kalian dalam postingan. Share postingan ini ke 5 temanmu dan kirimkan screenshotnya via DM untuk mendapatkan diskon. Itu call to action, ya. Aksi-aksi yang diminta oleh pelaku usaha supaya kalian bisa melakukan itu. Ya, paling untuk mendapatkan promo atau mereka teman-teman merasa sangat tertantang atau sorry, sangat ingin, memang kadang kan ada kontenan yang sebenarnya kita nggak kenal konten itu, tapi karena mungkin sangat relate dengan kita komen dan sebagainya. Oke, cek link pembelian di bio ya. Itu semua tindakan yang diinginkan oleh pelaku usaha supaya teman-teman lakukan. Baca ulasan selengkapnya dengan mengunjungi link di bio. Banyak ya. Nah, di sini ada juga bertanya kepada followers atau sebaliknya, teman-teman bisa menanggapi komentar dan pesan, itu penting. Ya. Nah, ini salah satu contoh akun Instagram perusahaan, ada Aqua, ya, ada bionya, ada link tree-nya, boleh disampaikan supaya bisa kesambung berbagai macam platform juga. Ini ada story highlight-nya, ya, ya di story highlight-nya. Di sini ada visual, ya. Di sini gambar semua, lari dulu atau senam dulu ya. Itu kan kayak bertanya kepada kita. Aqua dulu biar segar selama olahraga. Oke. Gambarnya harus kelihatan catchy ya kalau di Instagram. Karena memang dia punya platform adalah platform yang digerakkan pada visual. Nah, ini menanam 20 juta pohon sejak 2011 ini kan semua persuasif. Nah, nanti di captionnya ya informatif bisa. Enggak, masih persuasif sih. Walaupun ada beberapa penekanan-penekanan pada penekanan-penekanan pada merek ya. Gabungan persuasif dan informatif. Katanya memang sih menurut Lee et al ya, kalau uh, konten persuasif itu lebih lebih work ya, work bekerja dibandingkan
konten informatif, tapi jika konten itu digabungkan, ya akan lebih bagus. Seperti ini. Konten-kontennya Aqua itu seru-seru loh teman-teman ya. Kebanyakan gabungan informatif persuasif. Gambarnya pun keren-keren. Nggak langsung menonjolkan Aquanya. Walaupun selalu ada. Nah, ini adalah postingan untuk dibeli, dijual ya. Ini sepatu, pada saat diklik sepatunya keluar harganya, ini postingan untuk dibeli. Nah, gambar dari followers, nah ini repost, ini kan kalau ini dari Skechers ya, Skechers, terus ada customernya atau pelanggannya yang mengupload terus mention Skechers, ya kenapa tidak kita repost? Repost saja, itu menarik kan? Selain orang ini senang, ya kita akan banyak menjangkau orang lagi karena kita akan menjangkau followers dari teman kita ini juga ya yang posting itu. Ya, sudah berakhir. Nah, teman-teman, itulah tadi sekitar Facebook dan Instagram dalam penjualan atau promosi produknya teman-teman, promosi mitra yang menjadi objek pengabdian teman-teman. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan konten-konten dalam Facebook maupun Instagram ini untuk membuat nanti kalender kontennya. Silakan boleh dipelajari teman-teman dan ingat refleksinya. Terima kasih semuanya. Salam.